as the capital city of Australia. Here in Canberra, people from all over the world pursue their study to enhance their skills and knowledge. Young couples and families settle here to embrace the life and future that God has for them. In 2015, God has spoken to bless this city through IFGF Church. The movement, small yet impactful, was started from weekly prayer meeting attended by just 2 or 3 people, but all praying for a place that we can call home. During that time, once a month, a small group of people from IFGF Sydney traveled to Canberra to gather people and pray for the city. And soon after that, on September the 12th, 2015, by the grace of Jesus only, we started our first Sunday service. And after changing a couple of times in seeking permanent place, we are now having a weekly Sunday service just right at the downtown of Canberra City, where it is convenient for people to come to the house of the Lord. We are called to fulfill the Great Commission, to let people know about Jesus and the eternal salvation. We focus on people, creating impactful generations and preparing leaders, as well as transforming people's lives for the better. We welcome everyone as family, where they come to Jesus just as who they are. People are saved by His grace to live by faith for the greater purposes of God. A place where hearts are made whole and where people find hope, build dreams, and live righteously through Jesus. In this place, the capacity of people is being nurtured to reach the highest potential, where children of God find their callings for the rest of their life to pursue the greater glory of His kingdom on earth. Here, people are empowered to lead and bring impact to the surroundings within their family, community, cities, and nations, to become the salt and the light of the world, and the city on the hill that cannot be hidden, to live truthfully for the glory of God and to be the disciple of Christ wherever they are. This is IFGF Canberra, and we welcome you home. Shalom, selamat pagi, apa kabar semuanya? Hari ini kita mau beribadah online bersama-sama. Saya percaya dimanapun Anda berada, Tuhan melindungi dan memberkati setiap daripada kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Firman-Mu
di dalam kesesakan. Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan, Kau datang menguatkan. Janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Oh Jesus, menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kebaktian online Gereja FGF Canberra. Saya pribadi berharap kita semua selalu diberikan hikmat dari Ilahi, diberikan kekuatan untuk melewati masa-masa seperti sekarang ini. Hari ini adalah hari pertama, hari Minggu pertama di bulan Agustus,
Nanti setelah pesan saya, kita akan mengadakan Holy Communion. Persiapkan diri kita sama teman-teman dan juga keluarga untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Dan juga saya berharap kita semua bisa tetap semangat, stay healthy, dan juga stay strong in the middle of the uncertainty situation, karena kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan adalah sama dan Roh Kudusnya selalu menyertai kita sepanjang hari demi hari untuk melewati masa-masa seperti saat ini. Hari ini masih di dalam tema Wisdom Speaks. Saya akan membagikan masih dalam firman Tuhan yang sama, yaitu dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Kita akan mengupas sekali lagi tentang hikmat yang berasal dari atas, hikmat dari ilahi, bukan dari nafsu manusia atau ambisi manusia belaka. Nah, dalam konteks hikmat yang berasal dari Tuhan Allah kita, seringkali dalam mengambil keputusan kita masih bingung atau juga kadang-kadang ragu-ragu apakah keputusan yang kita ambil merupakan hikmat atau merupakan sesuatu yang berasal dari Tuhan Allah kita, atau sebaliknya merupakan ambisi dari manusia ataupun juga dari dunia. Nah, semua orang di dalam dunia ini sebenarnya masuk akal kalau mereka punya ambisi. Ada yang berambisi menjadi juara kelas ataupun mendapatkan grade yang terbaik di kelasnya, berambisi memiliki rumah, berambisi memenangkan perlombaan kalau memang sebagai atlet. Apalagi di dalam masa-masa modern seperti saat ini, tekanan untuk meraih sukses atau tekanan untuk mendapatkan keberhasilan sangat besar sekali. Nah, sehingga orang-orang berlomba-lomba sebenarnya untuk yang selalu menjadi nomor satu. Nah, sebenarnya kata ambisi sendiri berarti mempunyai suatu keinginan yang kuat untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Nah, di mana ini membutuhkan suatu determinasi yang kuat. Ambisi juga bisa diartikan sebuah keinginan dan determinasi untuk mencapai kesuksesan. Nah, saya percaya setiap orang perlu punya ambisi di dalam ukuran yang tepat untuk bisa meraih sesuatu yang sukses di dalam hidupnya. Bacaan hari ini seperti saya sebutkan di awal, yaitu dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Hari ini kita akan belajar sekali lagi kebenaran firman Tuhan yang berasal dari Rasul Yakobus tentang hikmat ilahi itu sendiri. Dan saya percaya dan berdoa hikmat dari Allah selalu menuntun kita. Godly wisdom is always bring us to the wisdom of the God, dan juga bring to the path that the Lord determined for each one of us. Amin. Mari kita baca di Yakobus 3 14-15. Dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Nah, hari ini saya akan menekankan sekali lagi bahwa hikmat yang berasal dari atas itu mempunyai suatu sifat-sifat atau karakter-karakter tertentu. Nah, tetapi pada ayat di atas dikatakan selfish ambition. Dalam bahasa Inggrisnya, kalau kita bisa refer to the message atau amplified Bible version, dikatakan selfish ambition. Nah, dari bahasa Yunaninya dikatakan sebagai iritheia. Iritheia yang artinya keinginan untuk menaruh diri sendiri menjadi yang terdepan. Keinginan untuk menaruh diri sendiri untuk menjadi yang terdepan, yang tidak ragu untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya malah merendahkan orang lain. Nah, kata ini digunakan pada zaman Perjanjian Baru untuk menggambarkan seseorang yang sebenarnya mengejar kedudukan atau posisi secara politik dengan cara-cara yang tidak wajar. Nah, Rasul Yakobus di sini memberikan peringatan agar orang tidak memiliki selfish ambition
atau dikatakan sebagai ambisi yang mementingkan diri sendiri. Nah, ambisi seperti ini bukan merupakan hikmat dari Tuhan, melainkan dari dunia, dari lingkungan sekitar kita, dari nafsu manusia, ataupun juga dari setan-setan atau demonic wisdom. Dikatakan di ayat 14 tadi, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Nah, orang dengan ambisi yang demikian biasanya selalu condong untuk memegahkan diri atau bersikap sombong dan kemudian berdusta melawan kebenaran, atau juga mereka sebenarnya menghalalkan segala cara atau bersedia untuk melakukan segala cara apapun demi mencapai tujuannya. Bahkan mereka harus mengorbankan kebenaran dan melanggar kebenaran firman Tuhan. Nah, bagi mereka seperti yang Rasul Yakobus katakan, tujuan ini sebenarnya menghalalkan segala cara. Jadi mereka lebih condong untuk tujuan akhir daripada cara yang mereka pakai. Nah, hari ini saya akan memberikan pesan singkat yang berjudul selflessness. Selflessness yaitu suatu ambisi yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan Tuhan dan orang lain. Nah, banyak daripada kita yang berpendapat bahwa nggak apa-apa melakukan hal ini itu yang menyakiti hati Tuhan, kan yang penting niat dan tujuannya baik. Itu sebenarnya merupakan ungkapan dari orang yang ingin menghalalkan segala cara demi meraih tujuannya atau juga mendapatkan ambisi yang dia inginkan. Nah, itu bisa berupa hal-hal yang bersifat agamawi ataupun juga duniawi. Nah, mereka biasa melakukan apapun yang mereka butuhkan, apapun mereka yang inginkan, tidak peduli apakah hal yang dilakukan salah, apakah hal yang dilakukan ilegal, tidak bermoral, tidak beretika, atau malah merugikan orang lain. Contohnya banyak orang yang berbohong, tidak masuk kerja karena sakit, supaya mungkin bisa menemani orang tuanya waktu kala sakit, ataupun berbohong demi kebaikan orang lain. Nah, mungkin juga ada yang bilang korupsi tidak apa-apa. Korupsi sedikit tidak apa-apa, asalkan hasilnya digunakan untuk kegiatan amal. Ataupun juga mencuri sedikit demi sedikit tidak apa-apa, karena mungkin keadaan yang mendesak atau keadaan yang tidak menguntungkan kita. Nah, terdapat suatu pandangan atau filosofi yang salah di dalam pendapat seperti ini, yaitu sebenarnya kita telah mengkompromikan hikmat yang berasal dari kacamata Tuhan ataupun hikmat yang berasal dari firman Tuhan dengan seakan-akan tujuan yang cuma terkesan baik di dalam kacamata manusia. Nah, dalam hal ini kita setelah mencampur adukan antara tindakan yang sebenarnya salah di dalam kacamata Tuhan dengan tujuan atau purpose yang seakan-akan cuma terkesan baik di dalam kacamata manusia. Nah, ambisi seperti apakah? Tadi dikatakan di ayat yang ke-14, dikatakan oleh Rasul Yakobus, yaitu ambisi sebenarnya tidak boleh melanggar prinsip kebenaran firman Tuhan. Ambisi boleh saja kita punyai, ambisi boleh saja kita lakukan, tetapi pada prinsipnya tidak boleh melanggar kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di Yakobus 3 ayat 16, di ayat seterusnya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dikatakan di The Amplified Bible Version, for where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder, unrest, rebellion, and every evil thing and morally degrading practice. Dikatakan segala sesuatunya, kalau ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, disorder, rebellion, dan segala macam perbuatan yang berasal dari iblis. Nah,
di sini Yakobus mengatakan bahwa di mana ada selfish ambition, di situ akan ada segala kekacauan, disorder. Saya percaya segala kekacauan di dunia ini, pemberontakan dan segala macam perbuatan jahat dimulai dari ambisi yang mementingkan diri sendiri, ataupun juga disebut sebagai selfish ambition. Nah, poin saya yang pertama, boleh saja kita memiliki ambisi, tetapi ambisi tersebut tidak boleh melanggar prinsip kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip yang telah tertulis di dalam Alkitab, prinsip-prinsip yang berharga di mata Tuhan, dan juga prinsip-prinsip yang sebenarnya hanya menyenangkan hati Tuhan. Ambisi-ambisi boleh saja kita punyai, boleh kita lakukan, asalkan sesuai dalam kaidah firman Tuhan. Amin. Poin saya yang pertama, have a right ambition in the eyes of God. Memiliki ambisi yang benar hanya di dalam kacamata Tuhan. Amin. Saya teruskan di Yakobus 3 ayat 17-18 dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran, ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Nah, kontras dengan selfish ambition yang telah kita baca barusan, Rasul Yakobus menjelaskan bahwa hikmat yang berasal dari Allah bersifat murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Secara di total ada 7 karakter atau 7 ciri-ciri atau 7 attitude daripada hikmat yang berasal dari Tuhan Allah kita. Jadi ambisi sebenarnya tidak salah, tetapi hal yang kedua yang ingin saya bagikan hari ini harus disertai dengan atau memiliki ciri-ciri atau attitude sebagai berikut. Jadi dikatakan hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Murni dalam bahasa Yunani, Greeknya dikatakan hagnos, artinya ambisi tersebut bersih dari motivasi yang egois, bersih dari kedagingan manusia kita, bersih dari kesalahan, suci, atau tidak bernoda. Nah, mari kita tilik hati kita masing-masing, kita selidiki hati kita, apakah ambisi yang kita miliki di dalam kehidupan ini telah bersifat murni. Jadi dikatakan dalam bahasa Yunani adalah hagnos, bersih dari motivasi yang salah, bersih dari motivasi yang bersifat egois, bersih dari kedagingan kita sebagai manusia, dan juga bersih dari kesalahan, bersifat suci, bahkan tidak bernoda sama sekali. Nah, ciri yang kedua atau attitude daripada ambisi yang bisa kita miliki tadi dikatakan adalah pendamai. Dalam bahasa Yunani disebut eirenikos. Maksudnya yaitu ambisi yang sebenarnya membawa kedamaian atau bersifat cinta damai. Nah, ini yang poin yang ingin saya tekankan hari ini, yaitu membangun hubungan yang benar antara sesama dan dengan Tuhan. Nah, tentu saja ini sangat berlawanan dengan selfish ambition yang malah sebenarnya bisa merusak hubungan antar manusia dan juga membuat seseorang yang mungkin lebih superior dan seseorang yang mungkin lebih inferior satu sama lain saling bertentangan atau saling konflik. Nah, caranya yang bisa kita saksikan di dunia ini dengan membuat seseorang yang lebih superior dengan seseorang yang lebih inferior, kemudian konflik dan mereka terpecah belah. Hal ini sangat bukannya hikmat yang ambisi bukannya berasal dari Tuhan Allah kita, tetapi ambisi yang cuma berasal dari manusia. Yang ciri-ciri yang bisa kita saksikan, ciri utamanya adalah merusak hubungan antara manusia.
Selanjutnya yaitu adalah peramah. Tadi ada murni, bersifat murni, pendamai. Yang ketiga adalah peramah, epeikes. Dalam bahasa Yunani disebutkan epeikes, yang artinya adalah fair dalam bahasa Inggrisnya. Artinya di sini adalah seseorang yang sebenarnya mau mengalah, tidak menuntut hak-haknya. Mereka lebih banyak melakukan kewajiban daripada menuntut hak, yang dapat sebenarnya memberikan keseimbangan, balance antara hukum dan kemurahan hati. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kemurahan hati yang cuma berasal dari Tuhan Allah kita. Dan di sini peramah memiliki keseimbangan antara peraturan-peraturan di dunia ini dan juga kemurahan hati kita, kebesaran daripada hati kita. Dikatakan peramah juga bersifat fair, artinya tidak menuntut haknya, dan seseorang yang mau mengalah demi orang lain. Nah, itu yang adalah yang ketiga, poin yang attitude yang keempat di dalam kita memiliki ambisi, yaitu penurut, atau dalam bahasa Yunani disebutkan sebagai eupeites, yaitu seseorang yang sebenarnya siap untuk taat atau obedient atau submissive ketika Tuhan sedang berbicara kepadanya. Nah, pertanyaannya, apakah kita semua siap untuk taat bila Tuhan mengatakan bahwa cara-cara yang kita pakai sebenarnya adalah keliru. Cara-cara yang kita pakai adalah salah dan malah bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri. Apakah kita bisa membatalkan ambisi tersebut? Apakah kita telah siap untuk taat atau obey bila Tuhan mengarahkan Anda untuk memiliki ambisi yang lain? Apakah Anda tetap taat bila Tuhan memberikan kita ambisi yang lain? Nah, disebutkan penurut, yaitu seseorang yang siap taat ketika Tuhan sedang berbicara kepadanya. Attitude yang selanjutnya, yaitu kelima, disebutkan penuh belas kasihan, atau dalam bahasa Yunani disebutkan eleokos, yaitu seseorang yang menunjukkan kemurahan hati dan kebaikan bagi orang-orang yang menderita. Dan ini yang ingin saya tekankan hari ini, mereka mempunyai kerinduan untuk membantu mereka, seperti Tuhan Yesus yang telah menunjukkan kemurahan hatinya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, apakah kita semua di dalam meraih ambisi kita masih memikirkan orang lain dan peduli pada penderitaan mereka, ataupun kita sebenarnya malah disibukkan untuk mengejar ambisi kita, target kita, dan bahkan melanggar atau mengambil hak-hak orang-orang yang tertindas, hak orang-orang yang sebenarnya telah menderita di sekitar kita. Nah, belas kasihan sangat diperlukan sekali di masa-masa seperti saat ini, di mana kita bisa saling tegur sapa, kita bisa saling mengirimkan pesan, kita saling bisa menelepon orang-orang di sekitar kita yang mungkin membutuhkan bantuan kita, ataupun juga membutuhkan our advice, ataupun juga membutuhkan mereka untuk disapa. Nah, di saat-saat seperti ini sangat penting, dunia ini membutuhkan yang namanya adalah humility dan belas kasihan atau compassionate. Attitude yang selanjutnya, yaitu kelima, disebutkan tidak memihak, atau dalam bahasa Inggrisnya disebutkan without partiality. Nah, banyak keputusan atau hal-hal di dunia ini yang kita ambil berdasarkan kepentingan pihak-pihak tertentu, golongan-golongan yang sesuai, yang memiliki ambisi yang sama, ataupun orang-orang yang memiliki tujuan tertentu yang sebenarnya malah melanggar firman Tuhan. Nah, hikmat yang berasal dari Allah atau ambisi yang memang sebenarnya kita miliki tidak boleh bersifat memihak. Karena kalau sudah bersifat memihak, berarti ada ambisi tertentu yang sebenarnya ingin kita lakukan, atau ingin kita ambil. Saya teruskan attitude yang dari ambisi kita yang berdasarkan hikmat ilahi, yaitu tidak munafik. Nah, tidak munafik dalam bahasa Yunani disebutkan anopoikritos,
diartikan sebagai tulus, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada pencitraan atau istilahnya suatu fake image, ataupun juga mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di situ, tidak ada di sini, tetapi mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan. Disebutkan juga di sini anoboikros bisa diartikan sebagai tidak bermuka dua. Jadi ada secara keseluruhan hikmat dari ilahi ataupun ambisi yang kita miliki harus bersifat 7 attitude, harus memiliki 7 karakter dari attitude seperti ini. Yaitu tadi saya ulang kembali, bersifat murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak, dan juga tidak munafik. Nah, saya percaya memiliki ambisi memang penting. Memang kita sebagai manusia, kita perlu untuk memiliki ambisi. Tetapi sebenarnya hubungan yang baik, kejujuran, belas kasihan, dan nilai-nilai murni yang berasal dari hikmat ilahi sebenarnya lebih penting. Jadi mari kita tilik, kita refleksikan ambisi kita apakah sudah memiliki ketujuh attitude yang Rasul Yakobus telah katakan. Nah, poin saya yang kedua, have a right attitude when we have ambition. Is it really coming from the godly wisdom, atau cuma nafsu manusia, atau cuma kepentingan daripada seseorang, atau kepentingan dari kedagingan kita, ataupun juga malah dari dunia dan setan-setan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sebagai orang percaya ataupun sebagai orang Kristen, apakah kita tidak boleh memiliki ambisi? Jawabannya tentu saja boleh. Bahkan di dalam Alkitab diceritakan tentang seorang ibu yang sebenarnya memiliki ambisi yang terkesan baik dalam tanda petik untuk anak-anaknya perihal duduk di dalam kerajaan Allah. Nah, ibu dari Zebedius ini datang pada Yesus dan berkata bahwa saya ingin anak saya memiliki posisi yang penting. Satu di sisi kanan Yesus dan satunya lagi di sisi kiri Yesus. Walaupun ambisi itu di dalam konteks yang bersifat rohani, yaitu menginginkan posisi anaknya sebagai murid Yesus, tetapi ambisi dari ibu Zebedius ini tentu saja kita bisa artikan sebagai salah kaprah, atau bisa diartikan mungkin bersifat baik, tetapi ambisinya adalah bukan dari hikmat ilahi, tetapi cuma dari nafsu sesaat atau kedagingan seorang ibu Zebedius ini. Nah, di dalam Alkitab juga dikatakan seorang Rasul Paulus memiliki ambisi yang sangat besar. Bahkan dia merupakan salah satu orang yang sangat ambisius di dalam Alkitab. Dia pergi ke berbagai negara dan juga menulis banyak surat-surat yang kemudian menjadi 2/3 daripada kitab Perjanjian Baru. Nah, Paulus bukan seseorang yang lemah atau lelet atau kurang bersemangat, tetapi ia bekerja keras untuk meraih ambisinya. Nah, apakah yang harus kita capai? Apakah altitude apakah yang harus kita capai dalam perjalanan kerohanian kita? Bukan secara keagamaan, tetapi lebih ke arah perjalanan kerohanian kita. Poin ketiga yang saya ingin bagikan hari ini, have a right altitude. Jadi ada 3A yang kita bisa belajar hari ini. Have a right ambition, have a right attitude. Yang ketiga adalah have a right altitude. Nah, altitude apakah yang harus kita capai di dalam perjalanan kerohanian kita? Atau altitude di dalam ambisi apakah yang harus kita lakukan di dalam perjalanan kerohanian kita? Yang pertama, ambisi yang kita punyai harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Harus bisa menyenangkan hati Tuhan dan is only to please Him. Dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 9, sebab itu juga kami berusaha
baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Amin. Dikatakan di English versionnya, therefore we also have our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to him. Amin. Jadi segala ambisi, segala keinginan-keinginan yang kita punyai harus hanya bisa semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Amin. Nah, ambisi yang kedua, the right altitude, yang harus kita miliki di dalam kita mengejar ambisi kita, yaitu untuk menjadi saksi Kristus, untuk menyebarkan Injil di mana Injil belum pernah terdengar, ataupun juga menjadi saksi Kristus. Dikatakan di Roma 15 ayat 20, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Dikatakan di versi NIV, it has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known, so that I will not be building on someone else's foundation. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan kita, mari kita menjadi saksi Kristus. Apakah itu di keluarga kita, di sekolah kita, di tempat kerja kita, di iCare kita, ataupun juga di komunitas kita berada. Mari terus beritakan Injil, dan juga mari terus menjadi saksi Kristus dan membuat berita baik terdengar oleh semua orang yang belum pernah mendengarnya. Amin. Nah, kita bisa tahu sekarang apa bedanya ambisi dari Rasul Paulus yang telah saya sebutkan barusan dengan ambisi dari Ibu Siburius. Walaupun keduanya adalah ambisi di dalam hal yang bersifat rohani, atau dalam bersifat hal yang keagamaan, ataupun juga bersifat hal yang baik sebenarnya, tapi Paulus mempunyai ambisi yang menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Amin. Nah, poin terakhir saya hari ini, have the right altitude so that you have the right authority. Jadi right authority is gonna be powerful, is gonna be bring you to another level of the altitude. Jadi tanyakan siapa otoritas tertinggi di dalam hidup kita, dan mari kita miliki ambisi yang sesuai dengan firman Tuhan, dan kita juga miliki karakter-karakter, attitude yang hanya merupakan hikmat dari ilahi atau godly wisdom. Saya akan akhiri pesan saya hari ini dengan suatu pertanyaan pada kita semua untuk sebagai point reflection hari ini. Apakah kita telah memiliki ambisi yang tepat? Mari kita periksa diri hati kita masing-masing, apakah kita telah memiliki ambisi yang tepat? Kita bisa tanyakan pertanyaan ini kepada hati kita masing-masing, guarding our heart. Apakah ambisi saya hanya untuk mendapatkan pengakuan dari manusia, atau hanya untuk menyenangkan hati Tuhan? Saya harap this message singkat tapi bisa memberkati setiap daripada jemaat Tuhan di Canberra. Happy Sunday, selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati. Hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari persiapkan hati kita masing-masing. Anda bisa join perjamuan kudus ini melalui di rumah Anda masing-masing, melalui kebaktian online ini. Persiapkan hati kita, dan juga roti tawar serta air putih, ataupun juga anggur di tangan Anda masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau berikan pada kami semua untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang Kau perbuat dalam kehidupan kami, dan juga atas
pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur atas roti dan anggur yang akan kami terima, akan kami ambil hari ini ya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti ini. Terima kasih Tuhan Yesus juga atas darah-Mu yang telah Kau curahkan bagi setiap daripada kami. Kami bersyukur atas segala sesuatu, atas segala kasih karunia-Mu yang besar dari setiap daripada kami ya Tuhan. Biarlah anggur ini ya Tuhan melambangkan the new covenant between You and all of us ya Tuhan. Angkat cawan anggur di tangan kita masing-masing. Demikianlah ia juga mengambil cawan, sudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu akan meminumnya. Menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum cawan ini. Saatnya kita mengakhiri kebaktian kita hari ini. Mari sekali lagi persiapkan tangan kita, hati kita masing-masing untuk menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu hari ini, maka Tuhan Allahmu yang akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi yang percaya. Katakan amin. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu, sehingga engkau yang memberi pinjaman dan bukan meminta pinjaman. Tuhan akan memberkati segala pekerjaan, studi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, bisnis, dan segala sesuatu yang Anda lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang akan membuat berhasil. Kiranya berkat melimpah dari Allah Bapa, dalam cinta kasih Yesus Kristus, dapat pertolongan, perlindungan, sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita hari ini, seterusnya minggu depan, sampai Maranatha datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan semua yang percaya katakan, amin. Happy Sunday, God bless you all, and see you next week.